Halo adik-adik semua, berjumpa lagi kita di video kedua untuk materi mikroplastik di lingkungan perairan. Nah, di video yang pertama kita sudah membahas mengenai definisi, sumber, proses degradasi yang terjadi pada plastik. Kemudian kita juga membahas mengenai definisi dan sumber mikroplastik. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai perilaku dan dampak mikroplastik, khususnya untuk dampak ekotoksikologi pada organisme akuatik. Oke, adik-adik tentu masih ingat bahwa mikroplastik ini ada dua jenis, primer dan sekunder, dan untuk sekunder ini dihasilkan dari proses degradasi plastik yang mencemari perairan. Jadi ada tiga sumber yang berkontribusi pada pencemaran mikroplastik, yaitu kegiatan industri, pertanian, dan aktivitas manusia. Kemudian mikroplastik yang mencemari lingkungan ini akan berada dalam dua bagian. Yang pertama bisa ditemukan di badan air, dan yang kedua mikroplastik ini dapat terendapkan dan berada di sedimen pada dasar perairan. Nah, bagaimana dampaknya? Dampaknya setelah mikroplastik ini mencemari lingkungan perairan, ukuran yang kecil ini menyebabkan organisme tidak mampu mendeteksi mikroplastik ini, sehingga tanpa sengaja organisme akan mengkonsumsi mikroplastik, sehingga di sana akan terjadi proses biomagnifikasi melalui rantai makanan, sehingga akan terjadi akumulasi mikroplastik pada suatu organisme, dan kemudian melalui proses rantai makanan akan berpindah ke tingkat organisme dengan tingkat tropik yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, mikroplastik yang telah mencemari lingkungan ini akan menyebabkan mikroorganisme dan alga untuk menempel pada permukaan mikroplastik tersebut, sehingga mikroorganisme dan alga ini akan menghasilkan suatu biofilm di mikroplastik dengan tujuan untuk membantu proses degradasi di sana. Namun, keberadaan biofilm di situ pun dapat menyebabkan mikroplastik ini berikatan dengan bahan-bahan organik yang lain, sehingga dia menjadi berat molekulnya ini menjadi lebih tinggi dan mampu terendapkan menjadi salah satu komponen yang menyusun sedimen pada dasar perairan. Kemudian yang terakhir, ini adalah poin di mana dia mampu melepas senyawa kimia toksik atau zat adiktif. Jadi plastik sendiri itu tidak hanya dihasilkan menggunakan bahan utama berupa resin yang berbentuk polimer tersebut, namun juga ada zat-zat pendukung lainnya yang mampu meningkatkan kualitas dari bahan. Seperti bahannya ini, plastik ini menjadi lebih tahan panas, kemudian juga memiliki antimikrobia, kemudian lebih elastis, berwarna, dan zat-zat adiktif lainnya, yang mana pada saat proses degradasi, zat adiktif tersebut dapat terlepas dari bahan plastik itu dan pada akhirnya mencemari lingkungan. Dan umumnya zat-zat adiktif ini itu bersifat toksik pada organisme-organisme akuatik dan juga organisme-organisme di ekosistem yang lainnya juga dapat beracun. Contohnya seperti ptalat atau BPA, bisphenol A. Makanya banyak produk-produk yang jika adik-adik lihat, amati, itu kan biasanya free BPA seperti itu. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi di mana organisme akuatik ini salah memperkirakan mikroorganisme sebagai mangsanya, sehingga menyebabkan adanya akumulasi dari mikroplastik di dalam selnya. Nah, ini adalah contohnya pada Hydra attenuata, di mana mangsanya ini adalah Asalina, dan dia tanpa sengaja
mengira bahwa mikroplastik ini adalah mangsanya, sehingga di sini terjadi proses akumulasi mikroplastik di dalam hidra. Nah, kemudian setelah diamati menggunakan mikroskop, ini dapat dilihat di sini bahwa suatu komponen yang berwarna biru ini adalah partikel-partikel dari mikroplastik. Namun beruntungnya untuk hidra attenuata ini memiliki sistem ekskresi sehingga dapat mengeluarkan mikroplastik ini dari tubuhnya. Namun pada beberapa mikroorganisme keberadaan mikroplastik itu tidak semua mikroorganisme dapat mengekskresikannya. Nah, bagaimana dengan perjalanan mikroplastik? Selain mikroplastik ini berbahaya untuk organisme akuatik, juga ternyata juga memiliki potensi bahaya bagi manusia karena dia dapat tersimpan pada seafood yang kita makan. Sehingga konsumsi seafood itu pun tidak boleh terlalu banyak karena tanpa kita sadari di situ pun ada mikroplastik dan kita tidak sengaja mengkonsumsinya. Nah, ini adalah gambaran dari perpindahan mikroplastik dari Mollusca bivalve atau kerang dan tiram yang mampu masuk ke makanan manusia. Kerang dan tiram ini diberikan contoh hidup di daerah yang sudah tercemar oleh plastik sehingga mampu mengabsorb mikroplastik ini ke dalam tubuhnya. Di sini jadi dia akan menyerap air laut yang di sini sudah tercemari oleh mikroplastik dan juga terdapat nutrien. Namun beruntungnya dia pun memiliki sistem ekskresi yang mengeluarkan mikroplastik dari dalam tubuhnya. Jadi dia mampu mengeluarkan mikroplastik, namun juga tidak semua itu dapat terekskresikan, masih ada yang tersimpan di sana. Namun setelah kerang dan tiram ini diambil, dipanen gitu dari lautan, dan kemudian sebelum disajikan dalam piring makanan untuk kita dalam bentuk makanan seafood tersebut, dia biasanya akan ditaruh di dalam air bersih dalam beberapa hari, di mana keberadaan atau treatment perlakuan ini itu dapat mengurangi jumlah mikroplastik yang ada di dalam kerang tersebut. Jadi dia akan mengeluarkan beberapa mikroplastik yang ada di dalamnya, meskipun tidak semuanya bisa dibersihkan, masih ada yang tersimpan di sana. Namun karena tidak bisa dibedakan, ya sudah dianggap sudah bersih dan kemudian akan dimasak dan disajikan. Nah, inilah yang menyebabkan mikroplastik ini berbahaya karena dapat berpindah juga ke manusia. Oleh karenanya, konsumsi seafood pun sebaiknya kita batasi. Nah, kemudian bagaimana interaksi mikroplastik di perairan? Ini adalah gambaran dari interaksi mikroplastik yang ada di perairan, di mana tadi atau kemarin di video yang pertama di video ini sudah saya sebutkan mengenai proses biomagnifikasi, yaitu perpindahan mikroplastik melalui proses rantai makanan. Nah, di sini ada kerang, kemudian ada udang, ada kepiting, yang mana dapat menyerap mikroplastik yang ada di sedimen, kemudian melalui proses rantai makanan, kepiting dimakan oleh penyu, kemudian oleh ikan, dan oleh mamalia yang lebih besar, dan mikroplastiknya pun akan berpindah ke sana. Selanjutnya juga ke ikan yang lebih besar lagi, dan juga dapat mencemari atau memapari ikan laut. Burung laut. Di sini di tingkat organisme tingkat tropik yang lebih tinggi. Ini adalah proses perjalanannya.
Begitu juga di bagian sini. Di sini ada zooplankton, yang mana zooplankton ini menjadi perantara antara produsen makanan dengan ikan yang lebih kecil. Sehingga di sana pun terjadi proses perpindahan mikroplastik melalui proses rantai makanan. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai proses perpindahan mikroplastik, di mana proses perpindahannya ini terjadi melalui proses biomagnifikasi. Nah, kemudian pada saat sudah memapar pada organisme tersebut, mikroplastik ini dapat memberikan respon atau efek racun bagi organisme tersebut. Tentunya ada beberapa faktor yang berpengaruh di sana, seperti ukuran dari partikel, konsentrasi, jenis polimer, kondisi dari partikel dan bentuk partikel mikroplastik tersebut, kemudian jenis kelamin dari organisme, proses perkembangannya, kondisi lingkungan, spesies, dan waktu paparan. Nah, masing-masing ini tentu memiliki tingkat atau pengaruh toksisitas. Sebagai contoh untuk partikel, ukuran partikel. Nah, ukuran partikel yang lebih kecil ini memberikan tingkat mortalitas yang lebih tinggi karena dia mampu bertahan di saluran pencernaan lebih lama dan nanti juga akan terakumulasi lebih banyak seiring dengan paparan waktunya. Oke, nanti akan dijelaskan di selanjutnya. Nah, dampak ekotoksikologi mikroplastik pada organisme akuatik ini bagaimana? Ada dua dampak. Yang pertama adalah toksisitas dari mikroplastik itu sendiri, dan yang kedua adalah toksisitas dari zat adiktif atau zat pendukung pada mikroplastik. Untuk toksisitas dari mikroplastik tersebut itu ada 3. Yang pertama, dia dapat menyebabkan kerusakan secara fisik, kemudian menyebabkan terjadi penyumbatan saluran pencernaan organisme, yang mana juga berpengaruh pada proses penurunan absorpsi nutrien karena mengganggu saluran pencernaan. Nah, akibat dari ketiganya ini dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan organisme. Selain itu, dampak yang paling berat adalah menyebabkan terjadinya kematian. Faktor apa saja yang berpengaruh? Yang pertama adalah bentuk dari mikroplastik. Bentuk mikroplastik itu ada fiber, ada partikel, ada granular. Nah, dari hasil studi yang telah dilakukan, mikroplastik yang berbentuk fiber ini memiliki tingkat toksisitas yang lebih tinggi dibanding yang berbentuk partikel. Kenapa? Hal ini mungkin dipengaruhi oleh durasi waktu mikroplastik tersebut di dalam saluran pencernaan. Nah, semakin lama, fiber ini memiliki durasi waktu yang lebih lama untuk bertahan di saluran pencernaan, sehingga dapat menyumbat saluran pencernaan dan menurunkan proses absorpsi nutrien. Kemudian yang kedua adalah ukuran partikel. Nah, ukuran partikel yang lebih kecil ini memiliki tingkat toksisitas yang lebih berbahaya karena mampu meningkatkan kecepatan mortalitas dari organisme tersebut atau tingkat kematian. Kemudian yang ketiga adalah umur dan jenis spesies. Beberapa studi menyatakan bahwa pada usia remaja ini memiliki tingkat akumulasi atau kadar akumulasi mikroplastik yang lebih banyak dibanding yang dewasa. Hal ini dimungkinkan karena pada masa usia remaja masih dalam proses pertumbuhan ini membutuhkan lebih banyak makanan sehingga akan mengkonsumsi lebih banyak makanan yang ternyata sudah tercemar oleh mikroplastik. Sehingga dengan adanya proses biomagnifikasi di sana terjadi akumulasi mikroplastik yang
lebih tinggi pula. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan organisme yang diamati, kemudian jenis polimer plastik, waktu paparan, kemudian konsentrasi yang telah mencemari, kemudian di sini adalah ukuran dari mikroplastiknya dan dampak yang dihasilkan. Di sini ada Hyalela azteca, di mana polimernya yang diamati adalah polipropilen dan polietilen, dan memiliki dampak kriteria pengaruhnya ini terhadap mortalitas. Kemudian juga ada jenis organisme yang lain dengan jenis polimer, ada yang PE, PA, PVC, PS, dan PET. Dan waktunya pun bervariasi, ada yang 10 hari, ada yang hanya 30 menit telah memberikan dampak. Ini ada konsentrasi dan ukuran partikelnya ini pun kalau kita lihat ini semuanya adalah kurang dari 5 mm sehingga dapat dikategorikan sebagai mikroplastik. Nah, pengaruhnya selain pada kematian ini juga persentase pertahanannya, perubahan histopatologi, kemudian panjang tubuh, reproduksi, kecepatan untuk mengkonsumsi, dan adanya penurunan dari kecepatan untuk mengeluarkan karbon monoksida, menghambat pertumbuhan alga, dan juga menghambat kandungan klorofil. Jadi untuk tanaman ternyata mampu menghambat kandungan, menurunkan kadar klorofil di sana sehingga dapat menghambat proses fotosintesis. Nah, ini adalah dampak ekotoksikologi mikroplastik yang kedua, yaitu bahan-bahan mikroplastik. Di sini adalah senyawa-senyawa yang dilepaskan pada saat plastik tersebut mengalami proses degradasi. Di sini ada phthalat, kemudian ada BPA, ada PCB, polychlorinated biphenyl, kemudian yang ada PBDE, kemudian ada logam berat juga, Ni dan Pb. Jadi ini logam berat yang mampu menempel pada mikroplastik. Dan ada juga poliaromatik hidrokarbon, polutan yang nanti akan menempel pada mikroplastik dan menyebabkan tingkat toksisitasnya ini meningkat. Oke, di sini yang merah ini adalah komponen kimianya. Yang kuning ini adalah produk samping yang dihasilkan pada saat terdegradasi, dan yang biru ini adalah kontaminan yang terabsorb oleh mikroplastik karena memiliki sifat yang hampir sama. Nah, tadi sudah saya sebutkan untuk bahan mikroplastik itu ada zat adiktif, plasticizer, penstabil panas, penstabil sinar UV, antimikrobia, dan pigmen. Kemudian juga dapat berkombinasi dengan polutan lain seperti logam berat, polyaromatik hidrokarbon, kemudian polybrominated diphenyl ether, PBDE, polychlorinated biphenyl, PCBS, dan juga DDT. Kalau ada diingat kemarin DDT itu adalah pestisida yang tergolong dalam organoklorin. Nah, ternyata polutan-polutan lain ini mampu berasosiasi dengan mikroplastik yang menyebabkan efek toksisitasnya ini meningkat. Nah, efek apa saja yang dihasilkan oleh bahan-bahan mikroplastik tersebut? Yang pertama adalah gangguan endokrin, di mana gangguan endokrin ini akan mengganggu proses pergerakan, reproduksi, perkembangan, dan juga bersifat karsinogenik. Contohnya ini adalah bisphenol yang merupakan agonis dari hormon estrogen dan antagonisnya dari hormon androgen.
Kemudian juga memiliki efek racun untuk krustacea dan serangga pada konsentrasi mikrogram per liter. Nah, pada konsentrasi yang rendah ini sudah memberikan efek racun. Kemudian untuk polutan lain ini adalah polutan yang berasosiasi dengan mikroplastik. Ini memiliki tingkat toksisitas pada konsentrasi nanogram per gram hingga mikrogram per liter. Nah, ini adalah ilustrasi dari gangguan endokrin akibat adanya kontaminan. Yang A ini adalah kerja endokrin pada saat normal, di mana hormon itu akan berinteraksi dengan reseptor yang nantinya akan memberikan respon seluler. Nah, kontaminan ini memiliki bentuk yang mirip dengan hormon sehingga dapat berinteraksi juga dengan reseptor dan memberikan respon secara seluler. Namun, ada juga yang bertindak sebagai penghambat hormon, sehingga dia berikatan dengan reseptor. Nah, tentu pada saat dia sudah berikatan dengan reseptor, maka hormonnya sesungguhnya itu tidak mampu berikatan, namun tidak memberikan respon seluler. Nah, oleh karena itu ada yang mengalami proses perkembangan yang berlebihan, yang kita sebut dia bersifat sebagai karsinogenik karena menyebabkan pembelahan sel yang tidak terkontrol, tapi juga dapat menyebabkan kematian. Oke, ini adalah tabel yang menunjukkan jenis-jenis organisme, kemudian juga polimernya apa saja yang digunakan. Nah, metode paparannya ini metode paparan yang dia berkombinasi dengan logam berat, kemudian polutan yang lainnya seperti pestisida, kemudian juga ada koper dan kromium dan jenis polutan yang lainnya. Kemudian ini adalah waktu paparannya, ada yang 96 jam, 7 hari, dan 14 hari. Jadi bergantung pada jenis organismenya. Gangguan apa saja yang dimunculkan? Ini ada gangguan kemampuan untuk berenang pada ikan, kemudian mengganggu proses transkripsi gen. Ada juga yang mengganggu kerja asetilkolinesterase. Nah, adik-adik jika masih ingat, asetilkolinesterase ini berfungsi sebagai neurotransmitter pada syaraf. Kemudian juga mengganggu proses reproduksi, perubahan ekspresi gen dan histopatologi, dan enzim-enzim yang lainnya, sehingga dapat kita ketahui bahwa ternyata dampak ekotoksikologi dari mikroplastik ini bervariasi. Nah, bagaimana dengan dampak utama pada ikan? Nah, ini adalah gambarannya. Ternyata dia mengganggu kerja dari otot melalui proses toksisitas dan bioakumulasi. Kemudian juga dapat merusak jaringan pada hati karena di sana terjadi proses bioakumulasi, mengganggu sistem imun, kemudian juga sistem endokrin, indera penciuman, sistem sirkulasi. Yang paling umum ini adalah saluran pencernaan, dapat merusak saluran pencernaan tersebut dan juga menyebabkan perubahan gonad, jadi pertumbuhan dari gonad, degenerasi, kerusakan, dan toksisitas. Oke, jadi itu adalah dampak-dampak ekotoksikologi dari mikroplastik. Dan ternyata mikroplastik ini memberikan dampak yang bervariasi, ada gangguan reproduksi yang utama dan paling banyak ditemukan, kemudian gangguan kemampuan untuk berenang,
pada ikan. Kemudian juga ada gangguan syaraf karena mengganggu kerja dari asetilkolinesterase. Kemudian juga dapat merusak kerja dari hati dan efek-efek yang lainnya. Nah, kemudian pertanyaan yang dapat kita pikirkan saat ini, apa yang dapat kita lakukan, karena ternyata proses pencemaran mikroplastik ini pun saat ini tidak dapat kita hindari karena penggunaan plastik sendiri masih cukup banyak di masyarakat. Dan kita tentu tidak bisa mengontrol untuk mencegah orang itu menggunakan plastik. Apalagi pada kondisi saat ini, di mana kondisi pandemi, dan orang tentu akan menggunakan kantong plastik itu hanya sekali pakai dan setelah selesai akan langsung dibuang untuk menghindari terjadinya proses penyebaran COVID melalui kantong plastik tersebut. Oke, sekian materi dari saya dan mohon untuk dipelajari dan dipahami. Setelah itu nanti akan kita bahas lebih detail mungkin di bagian diskusi, dan jika ada pertanyaan bisa dicatat terlebih dahulu. Sekian, terima kasih.